Oke, kita kedatangan tamu Bang Tegar sama Kak Kartika Putri. Halo. Gimana kabar kalian? Sehat, makasih Bang Raco, sehat. Baik. Mantap. Bang Raco sendiri gimana kabarnya? Aku sendiri sehat dan sambil ngajar juga. Nah, kesibukan kalian ini berdua apa nih? Kak Kartika sama Bang Tegar. Mulai dari Tegar aja dulu ya. Boleh. Oh ya udah. Sebelumnya sih terima kasih Bang Ramco udah diundang di channel YouTube-nya ya. Ini kesempatan yang bagus menurut kami untuk bisa bersuara ke generasi muda ataupun lewat platform seperti YouTube ini gitu. Kasih banget. Ini kami kebetulan bukan kebetulan ya kalau orang kesana bilangnya mungkin udah jalan tuh. Iya, ini kami kerja melayani di BPK Gunung Mulia. Kami berada di kantor pusat di Jakarta. Jadi sekarang kami sibuk nih handle produk main produk gitulah ya dari BPK Gunung Mulia. Itu buku teologi. Nah, buku teologi yang biasa dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi STT ataupun Fakultas Teologi di Indonesia khususnya gitu. Iya. Sekarang sih Bang Rapco, kalau kami kesibukannya itu ya karena PSBB memang agak dibatasi ya. Ruang geraknya, maksudnya ruang gerak itu masuk ke kantor itu dijadwali. Jadi kami ini ada 2 hari WFH, misalnya 3 hari WFO gitu Bang Rapco. Jadi kegiatannya ya seperti yang dijelaskan Bang Tegar tadi ya, menghandle produk-produk dari BPKGM-nya gitu. Khusus di buku-buku teologi. Oke. Berarti kalian berdua staf BPK Gunung Mulia ya lah ya? Hitungannya? Kami ownernya. Oke. Karena dulu waktu aku kuliah juga sering banget beli buku-buku BPK Gunung Mulia, buku-buku teologinya seperti itu. Jadi ya sedikit banyak BPK Gunung Mulia cukup terkenal lah seperti itu. Ini menarik sih, perjalanan Kak Kartika Putri dan Bang Tegar ini menjadi staf BPK tuh bagaimana? Karena kan secara pengalaman pasti perlu di-sharingkan juga nih bagaimana perjalanannya menjadi staf BPK Gunung Mulia seperti itu. Mungkin dari Bang Tegar bisa di-share atau Kak Kartika Putri dulu? Ladies first lah. Kalau yang ini bisa dulu. Ini ladies first ya. Jadi kalau ditanya pengalamannya secara pribadi sih Bang Rapco, biar sampai ke sini tuh sebenarnya nggak terfikirkan sampai ke sini. Karena tujuannya itu pertama, waktu itu saya masih melayani di sebuah gereja Kristen di Indonesia salah satunya. Tapi saya mau jadi perempuan karir. Ceritanya saya mau jadi perempuan karir nih, tapi masih melayani aktif di gereja. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar gitu. Mau jadi guru kah atau ya segala macamnya gitu. Yang penting halal. Gitu. Betul. Akhirnya BPKGM membuka nih lowongan kerja. Saya ya coba-coba aja sih. Sebenarnya secara pengalaman atau pribadi tidak suka membaca buku, tapi saya menantang diri saja sih Bang Raco. Jadi ya tadi itu pengalaman yang masih dikehendaki Tuhan sih Bang Raco. Halo Bang Raco. Oke, next lanjut Bang Tegar. Oh ya, pengalaman ya, kenapa bisa sampai di sini. Salah satunya bisa aku sebutkan kalau datang ke BPK Gunung Mulia ini itu benar-benar di luar dari apa ya?
ya rencana aku gitu setelah kuliah. Jadi dulu aku juga kuliah teologi dan kepikirannya tuh kerja bukan di gerejanya, tapi di luar gereja. Namun nggak ada kepikiran untuk masuk ke dunia penerbitan seperti ini. Nah, alhasil sebelum ke BPK Gunung Mulia, aku udah gabung di beberapa tempat nih, Bang Rapco. Jadi seperti sekolah, aku juga pernah jadi guru nih. Enjoy untuk di situ, cuman ada pilihan lain ke tempat organisasi. Aku gabung juga di organisasi yang lain, kerja di situ. Dan akhirnya setelah dari organisasi, aku nemu BPK Gunung Mulia ini. Mungkin dari tahapan rekrutmennya itu mirip seperti dengan Kartika, namun untuk berada di posisi sekarang untuk handle produk teologi ini tuh bukan dari awal ketika aku masuk di BPK Gunung Mulia, Bang Rapco. Jadi sebelumnya aku jadi bagian untuk mengeksekusi produknya itu dulu, jadi kita di dapurnya dulu gitu, editor buat bukunya, dan akhirnya puji Tuhan tetap dipercayakan perusahaan untuk melayani di BPK, dan sekarang handle untuk produk manajemennya dari teologi. Nah, persyaratannya apa aja untuk menjadi staf BPK ini? Apakah persyaratannya sulit atau tidak, Bang? Atau Kak Kartika sendiri? Sulit banget. Sangat sulit. Sulit ya Bang Rapco. Sulit ya Bang Rapco. Apa aja? Mungkin boleh di-share buat teman-teman teologi yang mungkin pengen juga masuk ke BPK, mungkin bisa punya persiapan juga seperti itu. Apa aja sih persyaratannya? Ya, mungkin ini menarik ya. Mungkin kita share di kayaknya ya. Kalau untuk anak teologi itu, mungkin kesulitannya pertama itu, Bang Rapco, nggak usah masuk rekrutmen dulu ya. Ini kita share-share gitu ya. Itu pergumulan mau masuk kerjaan kayak gini nggak? Kalau anak-anak lulusan teologi itu. Apalagi ya kita masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat mendengar gitu ya, dengan satu sama lain, dan kadang kita jadi nggak bisa memfilter dengan baik. Gitu. Jadi kan pergumulan anak teologi, beberapa sih aku temukan gini ya, kalau nggak masuk di gereja, rasanya gimana gitu dipandang orang gitu. Nah, ya dari pergulatan itu, ya itu juga jadi bahan yang mempengaruhi kita ketika tes. Makanya itu sulit masuknya tadi aku bilang itu, karena kita ada tes wawancara, Bang Rapco, seperti rekrutmen biasa. Tapi di wawancara ini kita juga ditanyakan tentang motivasi kita sebenarnya apa. Gitu. Sebab untuk editing itu kita itu tetap akan bergulat dengan dunia teologi, bukan hanya editing teks biasa gitu. Jadi kalau editing di BPK ini kan cukup ketat ya, Bang Rapco, untuk apa ya, ketika kita bicara tentang aliran Kristen gitu. Karena kita bukan menerima semua teks gitu misalnya untuk diedit. Nah, jadinya ketika rekrutmen tadi itu kita ada wawancara, pertama ya wawancara HRD, tertulis, psikologi, kemampuan untuk editing gitu ya. Kemampuan editing. Bahasa, kecakapan bahasa, terus ada wawancara user gitu. Jadi memang sulitnya di situ, di proses rekrutmennya itu, di bagaimana kita memberikan diri kita itu untuk dipercaya gitu, bahwa kita itu bisa dipercaya di bidang-bidang yang ditawarkan atau yang kita lamar gitu. Misalnya waktu itu saya dengan tegar di bagian editor, bagaimana kita itu meyakinkan diri kita atau meyakinkan orang yang mewawancarai kita itu bahwa kita itu mampu. Apalagi kan ya Bang Rapco tahu sendiri, waktu itu saya masih fresh graduate, di bagian editing itu saya tidak ada kemampuan apa-apa, kecuali cuma pengetahuan dasarnya bahwa editing itu seorang editor itu seperti ini seperti itu, tapi pada akhirnya kan eksekusinya bagaimana begitu. Jadi itu perlu dipertanggungjawabkan
untuk diri sendiri dan untuk perusahaan. Gitu. Oke, menarik sih. Berarti ada kemampuan menulis juga dong, karena orang yang bisa edit otomatis harus orang yang bisa nulis juga. Bagaimana orang bisa ngedit tapi dia nggak tahu titik koma misalnya, itu kan bagian dari proses editing sebetulnya. Benar Bang Rapco, bisa menulis, tapi sekali lagi untuk menulis itu kan perlu yang untuk wawasan yang lebih luas ya Bang Rapco ya, nggak menulis dengan tulisan yang tidak berbobot gitu. Kita pastinya ingin menulis tulisan yang berbobot, dan itu membutuhkan waktu yang nggak cukup 3 bulan, 6 bulan, atau sepanjang saya menjadi karyawan di sini sampai sekarang mungkin masih 70-80 bulanan saya di sini. Itu nggak cukup, belum cukup Bang Rapco. Mungkin Bang Tegar bagaimana? Ya, untuk editing itu ya Bang Rapco, memang benar tadi. Ini sangat jadi tantangan besar sih untuk bekerja khususnya sebagai editor di BPK Gunung Mulia ya, kita bicara sekarang. Lagi-lagi sih konten yang kita naskah-naskah yang masuk itu Bang Rapco nggak melulu teologi yang sederhana atau istilahnya yang kita sukain gitu. Jadi pernah pengalamannya saya edit ada buku baru, promosi juga nih, ada buku baru kami yang udah launching, itu judulnya Merayakan Peristiwa Mesias. Untuk kalangan yang GKI ini mungkin pada senang dengan GKI, GKJ itu dari pendeta GKI ya, kalau nggak salah. Buku Bapak itu cukup saya bilang tidak begitu gampang untuk dimengerti gitu. Jadi proses editing kita ini bukan hanya teknis, lagi-lagi tadi titik koma itu udah persoalan yang lebih mudah gitu untuk dipahami walaupun kadang mungkin ada kelalaian. Ini soal menyederhanakan bagaimana itu bisa gampang ya dipahami orang. Itu yang bisa kita lakukan, dan apalagi kita ngomongnya ini tentang pemikiran gitu ya, pemikiran konsep-konsep tertentu. Jangan sampai kita buat ini tuh ambigu, jangan kita buat ini tuh beda maknanya dengan apa yang disampaikan dengan penulis. Benar sekali. Nah itu tantangannya Bang Rapco. Jadi kita pun ketika mengedit itu effortnya tuh cukup banyak ya, kita bilang ya, karena kita pahami dulu. Jadi kayak istilahnya kita berusaha untuk memposisikan sama nih dengan penulis, komunikasi, satu persepsi, dan itu challenging banget. Jadi Bang Rapco, kita nih edit ya misalnya, kita kasih lagi nih ke penulisnya. Nanti dari penulis bilang, ini bisa nggak diubah? Nah kita ubah lagi, nah itu kadang itu yang membuat lama gitu, mungkin seperti yang dibilang Tika tadi. Dan ya itu sih cukup nikmat juga sih untuk merasakan pengalaman itu. Cukup nikmat Bang Rapco. Ini menarik sih. Kalian kan staf BPK kan, Abang Tegar dan Kak Kartika staf BPK. Tahu nggak sih sejarah awal BPK, toko BPK Gunung Mulia ini? Karena kan mungkin kayak gue ya, bukan belajar sejarah kekristenan, tapi ya gitu pas belajar tidur misalnya, jadi nggak nangkep sepenuhnya tentang sejarah toko buku ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana awal pembentukannya. Oke, kami saling backup aja ya Rapco. Sampai bawah loh bukunya. Mantap. Karena takut salah Bang Rapco. Kalau dilihat secara dilirik nih, dilirik secara singkat, perjalanan BPK itu sebenarnya sekarang udah menginjak 74 tahun ya, dan itu perjalanan yang cukup panjang dan pasti punya tujuan untuk dunia kekristenan. Nah, berdasarkan apa yang tadi saya bilang itu, sejarahnya itu yang saya lihat secara singkat bahwa semangat orang-orang Kristen pada setelah merdeka, Indonesia merdeka itu, semangat untuk menginjili itu makin berkobar gitu. Jadi
saya tidak hafal Bang Rapco nama-nama pendiri badan penerbit ini, badan penerbit buku-buku Kristen ini. Saya kurang hafal Dr. apa itu, lebih juga namanya, tapi orang-orang inilah yang menumbuhkan semangat-semangat orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Kristen, untuk menerbitkan buku-buku literatur yang berbaur kekristenan. Fungsinya untuk mewartakan kabar baik itu, Bang Rapco. Oke. Ya, benar sih Bang Rapco itu. Jadi itu sekitar Oktober 1945 saya contekan Bang Rapco. Nah, itu awalnya tuh ini komisi darurat Bang Rapco. Jadi kalau kita bisa lihat ke belakang gitu ya, ini sesuatu yang bagus menurut saya. Jadi ketika ada tradisi lisan, jadinya orang milih untuk tulisan gitu ya, untuk mempermudah menjangkau yang lain gitu. Sampai sekarang sangat bagus untuk tulisan itu ya. Nah, jadi dari komisi darurat akhirnya 1949 berubahlah itu dari komisi darurat lektur gereja dan zending namanya dulu Bang Rapco, jadi BPK. Ini perbaikan sedikit ya Bang Rapco ya. Tadi Bang Rapco bilang toko BPK Gunung Mulia. Bang Rapco, kita itu bukan toko aja sih. Mungkin ini ada yang miss gitu ya. Nanti pasar kami jadi makin kecil kalau gitu. Jadi kami BPK itu Bang Rapco bukan badan percetakan atau badan pendidikan, kita itu badan penerbit Kristen Gunung Mulia. Oke. Nah, ini kami tuh bukan bergerak hanya di menerbitkan buku, bukan hanya mencetak buku, ataupun kayak tadi Bang Rapco di retailnya doang. Kami memang kelola, cetak, dan pasarkan buku-buku kami gitu. Nah, sekarang puji Tuhan, BPK Gunung Mulia ada di beberapa kota ya di Indonesia, Bang Rapco. Kita ada kota-kotanya mana aja tuh Bang? Kalau misalnya tadi Abang bilang ada beberapa kota di Indonesia, kota-kotanya di mana aja? Mungkin kalau misalnya aku main ke kota yang Abang sebutkan, bisa mampir ke toko ke BPK Gunung Mulia seperti itu. Ya. Jadi takut bilang toko nih. Iya makanya kan. Oke. Nah, cabang pertama dari Sumatera, cabang Medan. Di Medan cuma satu ya Bang? Medan ada satu. Kalau di Jakarta ini ada Jakarta sama Depok. Oke. Kota Jakarta. Di Jabodetabek. Terus lari ke Semarang. Cabang Semarang. Cabang Surabaya. Kupang. Ambon. Makassar. Manado. Berarti banyak banget ya cabangnya ya? Iya. Puji Tuhan. Tapi meskipun gitu Bang Rapco, kalau misalnya Bang Rapco nih ada di Kalimantan, tapi BPK nggak ada kantornya tuh di situ dan nggak ada tokonya. Tenang aja Bang Rapco, kita punya e-commerce, kita punya layanan online yang bisa menjangkau Bang Rapco. Misal di pedalaman nih kan ya, nggak bisa ke toko, bisa dilayani. Dan itu personal, penjualan kita itu bisa personal gitu, jadi nggak hanya lewat sistem. Tapi kalau sekarang ya anak-anak muda juga senang kayaknya pakai marketplace, Shopee, Tokopedia, kami juga ada di sana. Jadi kita berusaha untuk menjangkau daerah-daerah yang belum kami jangkau, maksudnya meletakkan diri kami di tanah itu. Oke. Ini menarik sih. Sebagai staf BPK, tahu visi misi BPK nggak sih? Kan penasaran nih BPK Gunung Mulia nih. Jelas Bang Rapco tadi sudah aku singgung ya, visi misinya BPK GM itu sesuai dengan sejarahnya, yaitu gereja membaca dan gereja menulis gitu. Visinya untuk memberitakan kabar baik melalui literatur. Gitu sih Bang Rapco. Cuma ketika kita melihat visi misinya, lalu kita melihat konteks di Indonesia, ini punya kendala nih Bang Rapco. Kami di sini punya kendala bahwa untuk menjalankan visi misi ini kita terkendala dengan budayanya kita di Indonesia, yaitu budaya membaca yang kurang gitu. Oke, betul. Ya benar. Justru
beban ini atau hambatan inilah yang terus kami geluti selama 74 tahun gitu Bang Rapco. Dan ini terus diupayakan bahwa melalui membacalah kita bisa membantu bahwa pertumbuhan iman itu bisa gitu. Wawasan kita untuk bertumbuh dalam iman itu perlu dikembangkan melalui membaca literatur gitu, bukan membaca website yang mungkin kurang bertanggung jawab sehingga mengundang pikiran-pikiran yang melemahkan kekristenan itu sendiri, begitu Bang Rapco. Oke, Bang Tegar mau menambahkan sesuatu atau sudah cukup yang disampaikan Kak Kartika? Oh, ya, yang dibilang Kartika tentang bagaimana kami fokus kepada jemaat Kristen ya di Indonesia itu benar. Jadi kami BPK Gunung Mulia bersama-sama dengan semua umat Kristen harapannya bersama-sama ya cerdas tumbuh di dalam iman dengan adanya literatur ya yang kami dukung juga dari BPK Gunung Mulia ini gitu. Ini terbuka ya untuk ya kita nggak usah bahas tentang penerbit mana juga. Kita berharap sih sama-sama bertumbuh. Cuman BPK Gunung Mulia tetap komitmen dari 74 tahun yang lalu Bang Rapco untuk tetap melakukan misi ini gitu. Dan puji Tuhan juga Bang Rapco, BPK Gunung Mulia sekarang itu memperluas gitu. Bagaimana kita tahu ya kalau Indonesia itu sangat majemuk ya Bang Rapco. Jadi produk-produk kita itu pun tidak terbatas hanya untuk orang-orang Kristen aja. Nah, kalau misal buku-buku teologi itu tentu siapapun yang ingin studi intercultural ataupun interreligious itu boleh pakai buku-buku kita tentunya ya. Tapi untuk buku-buku yang non-Kristiani pun ada kita terbitkan juga Bang Rapco. Promosi lagi nih saya. Jadi ada Libri namanya, kita produknya tuh Libri, buku-buku humaniora gitu, diterbitkan juga oleh BPK Gunung Mulia. Nah, buku-buku itu juga Bang Rapco bukan hanya buku dari penulis-penulis Indonesia aja di Indonesia, namun ada buku-buku dari luar negeri yang kita terjemahkan di sini, yang tentunya legal ya Kak. Tentunya legal. Ya, jadi orang-orang Indonesia juga bisa menikmati buku-buku tersebut dengan bahasa yang lebih mudah untuk dicerna harapannya gitu. Jadi kayak Sri Laura tuh sekarang lagi cukup bagus penjualannya. Peminatnya banyak Sri Laura. Padahal itu buku terjemahan ya Bang Rapco. Dan selain buku Libri atau humaniora tadi ada buku psikologi, di dalam itu ada buku psikologi, buku anak-anak. Nah, buku anak-anak ini bisa ke umum, bisa ke dunia kekristenan gitu. Untuk penggunaan guru-guru Kristen gitu Bang Rapco. Nah, ini menarik sih. Apakah kemudian BPK memiliki program sendiri atau mungkin program sendiri seperti itu? Program ya Bang Rapco ya. Nah, kalau kami ini di sini sebenarnya programnya itu tergantung dengan PM-nya masing-masing ya, pemegangnya masing-masing. Seperti Libri, humaniora, kayak saat teduh, buku anak, buku teologi itu beda-beda pemegangnya dan beda juga program yang mereka ini. Tapi khusus dengan kami berdua seperti buku-buku teologi yang dipakai dengan orang-orang seorang teolog atau anak-anak STT itu, dari kami programnya, kami udah pernah buat program beasiswa buku ya Bang, dari bekerja sama dengan M21 gitu. Terus kami juga udah melakukan webinar untuk memfasilitasi kita semua orang-orang Kristen itu dalam merefresh pemikirannya secara teologi. Terus apalagi ya Bang programnya?
Nah, selain itu tadi ada webinar, ada juga yang namanya beasiswa buku. Tentunya ke depan kita pengen membuat lagi berbagai macam program, yang harapannya tentu ini edukasi bersama gitu ya. Meskipun terkadang program-program kami ini itu berbayar, Bang Ramco, sebenarnya itu kita sudah upayakan gitu ya, supaya ini tuh tidak membebani sekali gitu siapa yang mengikutinya. Terkadang berbayar juga itu kita lakukan subsidi silang, Bang Ramco. Itu bahasa singkatnya. Jadi bagaimana kita itu bisa menjangkau yang di jauh sana, tapi yang di Jakarta misalnya atau yang di dekat-dekat juga tidak merasa menjadi sangat dibebani gitu. Tapi itu ada hitungannya sendiri dia Bang Ramco. Cuman ya program-program yang kita konsep itu ya lagi-lagi tentang edukasi. Seperti ini dekat ada kita mau buat pelatihan khotbah new normal. Kita pakai generasi milenial juga Bang Ramco. Jadi bukan hanya yang udah senior banget gitu ya. Nah lagi-lagi siapapun kalau mau berkembang tentunya bisa, dan BPK Gunung Mulia terbuka untuk ruang tersebut gitu ya. Jadi kita bisa ada naskah-naskah menarik gitu, bisa kita kembangkan gitu dengan proses-proses yang nanti bisa diketahui kalau mau submit. Oke, ini menarik sih. Lalu kemudian kan ini fokusnya produknya terhadap buku. Apakah ada produk-produk lain yang dijual oleh BPK Gunung Mulia seperti itu? Apa cuma buku aja yang dijual? Kalau di khususnya di toko Jakarta ini di bawah kantor kami itu sudah ada aksesoris ya Bang ya. Sudah ada aksesoris, tote bag juga udah ada, kaset itu kaset-kaset jadul dulu tuh masih ada, apalagi ya, lukisan sama apa ya, hiasan dinding Bang Ramco. Iya. Tentunya untuk kebutuhan pelayanan di gereja juga kami support Bang Rapco. Puji Tuhan di beberapa cabang kami hampir ready gitu ya. Kalau misalnya kosong, mohon maaf. Lagi-lagi ya, seperti itu hosti kita jual juga Bang Rapco. Cawan gitu kita jual. Di sini kalau di toko Jakarta ini kalau kami belum tahu Bang Rapco apakah di semua cabang itu sudah ada, baju juga ada gitu. Tapi yang paling konkret itu hosti, Alkitab itu Bang Rapco. Kami juga menjual Alkitab. Oke. Gitu, jadi buat teman-teman yang males yang nggak punya Alkitab bisa beli Alkitabnya di BPK. Boleh gitu. Karena sekarang kan sudah ada terjemahan yang barunya ya Bang Rapco gitu. Karena begitu juga. Jadi boleh dibeli gitu. Kalau Alkitabnya udah usem, itu kan mengganggu mata untuk membaca juga ya Bang Rapco ya. Boleh dibeli juga gitu. Kalau nggak salah waktu saya mahasiswa kemarin ada kartu kuning tuh member BPK Gunung Mulia. Itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada Bang Rapco. Nah itu kegunaannya apa sih? Karena waktu baru dapat langsung hilang, jadi nggak pernah pakai itu soalnya. Tenang Bang Rapco. Pertama, ya kalau kartu kuning itu Bang Rapco, sebenarnya itu membership card-nya dari BPK Gunung Mulia. Siapapun bisa mendapatkan itu ketika sudah mendaftar ya di toko atau representasi kami di beberapa cabang. Nah itu membership itu Bang Rapco sangat bermanfaat, apalagi kalau kita memikirkan bagaimana pelayanan itu tapi bisa tidak menghabiskan banyak biaya. Nah jadi dengan membership itu abang bisa dapat diskon 20% dengan membership itu. Nah, makanya Bang Rapco disimpan kartunya. Ini gimana sih? Bercanda Bang Rapco. Cuman tenang aja Bang Rapco. Iya. Kalau misalnya hilang, datang aja lagi ke tempat kami, diuruskan kembali, dan
ya bisa dinikmati lagi fasilitasnya itu. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa, kalau misalnya nanti BPK mampir ke tempat kalian, semoga kita akan bagi-bagikan membership tersebut, jadi kalian bisa mendapatkan diskon, hemat kantong di awal semester ya, seperti itu. Nah, walaupun begitu, ya terkait promosi, jangan takut kalau misalnya kalian misalnya nggak punya member card, kita tetap ada program-program menarik, tetap dipantau aja di sosial media ataupun ketika berkunjung, ada promo-promo diskon juga, tidak sepanjang tahun tentunya, tapi ada kala-kalanya seperti sekarang 11.11 kami ada promo diskon sampai 50%. Wow. Sampai ya Bang, diskon bukan diskon 50%, tapi sampai 50% gitu. Begitu Bang Rapco. Itu khusus buku-buku terbitan BPK. Ya Bang Rapco. Ini menarik sih. Lalu kemudian apakah kartu member itu bisa berlaku di seluruh BPK se-Indonesia? Misalnya saya bikin di Jakarta, lalu kemudian ketika ke Semarang, apakah itu berlaku atau tidak? Berlaku Bang Rapco. Oke. Berarti itu berlaku kalau bilang member card. Itu untuk berlaku ke semua Indonesia kartu member itu ya? Iya Bang Rapco. Oke, menarik sih. Ini terakhir. Lanjut. Tapi sesuai dengan pengalaman saya waktu saya belum jadi karyawan di sini Bang Rapco, belum bagian dari BPK GM-nya. Saya juga kehilangan kartu Bang Rapco. Saya juga kehilangan kartu itu, kartu kuning gold itu. Waktu itu saya bilang saya pernah punya kartunya, tapi saya kehilangan. Oh, sebut saja namanya. Saya sebut nama saya, terdetek, terdeteksi Bang Rapco. Oke. Diskon itu langsung berlaku Bang Rapco. Diskon itu kan 20% dan itu menyelamatkan saya ya, meskipun ya memang nggak maksudnya ya lebih murah maksudnya daripada harga aslinya gitu. Betul. Lumayan sih. Berarti nanti tinggal ngomong aja lah ya sama stafnya, kalau misalnya kalau saya ke BPK saya pernah bikin terus hilang gitu. Masih kedetek nggak data saya 4 tahun 5 tahun yang lalu teman-teman. Semoga sih. Semoga ya Bang Rapco, karena waktu itu saya juga belum jadi karyawan, masih mahasiswa juga sih. Oke, ini menarik sih. Terakhir nih dari diskusi kita yang panjang lebar tentang BPK Gunung Mulia, terakhir kenapa harus milih BPK Gunung Mulia seperti itu? Keunggulan dari BPK Gunung Mulia sendiri apa? Tentulah Bang Rapco ya. Kalau kami itu puji Tuhan dengan usia 74 tahun ini sebagai penerbit yang berpengalaman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau mengetahui koleksi-koleksi buku dari penulis-penulis yang terkenal, kami juga mempunyai buku-buku dari penulis-penulis yang terkenal ataupun pemikirannya yang memang benar-benar berdampak. Itu kita ada koleksi-koleksinya. Semoga yang kalian cari bisa ditemukan di BPK Gunung Mulia. Dan teman-teman nih sekarang ya kalau misalnya cari buku-buku teologi tertentu gitu ya. Jadi kan misal teologi feminis, teologi pembebasan yang lain ya, atau tafsir PBPL. Puji Tuhan Bang Rapco kita punya koleksi-koleksinya. Bukan sebatas koleksi yang banyak dalam kuantitas, tapi yang editannya sudah maksimal gitu ya. Dan juga memang benar-benar tujuannya untuk edukasi gitu. Iya. Dan kami jika yang seandainya nanti yang melihat ini adalah dosen yang melihat YouTube Bang Rapco ini ya, dosen ataupun STT anak-anak STT yang lain, kami membuka ruang bagi kalian, misalnya bagi kita semua, jika buku-buku yang kita berikan itu, yang kita distribusikan itu
kurang memenuhi kalian, kalian juga bisa bilang, kasih pendapat bahwa kami membutuhkan buku jenis ini, golongan ini. Misalnya ya Bang Raco, contohnya buku interreligius kami kurang gitu kan. Maksudnya jenis bukunya ada 3 untuk golongan kategori interreligius. Bisa dibilang apakah buku interreligius ini di BPK hanya ini saja. Dari pertanyaan itu kami bisa memikirkan lagi apakah kami harus mencari penulis yang menyanggupi untuk pemikiran interreligius begitu, Bang Rachel. Jadi kami terbuka dengan permintaan para konsumen ini gitu. Oke. Tambahan nih Bang, sedikit. Jadi buku-buku kita ini pun memang selalu dari waktu ke waktu kita menyesuaikan kepada kebutuhan seperti yang tadi Tika juga sudah singgung. Jadi misalnya Bang Rapco, kita juga lihat saat ini pandemi masih berlangsung di hampir semua belahan dunia ya. Nah itu juga BPK Gunung Mulia merespons keadaan itu dengan tentu memberikan promo, pikirannya ke promo untuk membantu orang-orang yang tidak bisa membeli buku dengan pengeluaran yang cukup tinggi. Namun kami juga sebagaimana esensialnya ya kita itu sebagai penerbit terbitkan buku juga Bang Rapco terkait pandemi COVID-19. Jadi puji Tuhan beberapa bulan yang lalu buku Menakar COVID secara teologis karya Bapak Ayai Wangu itu kami terbitkan dan banyak orang yang terberkati dengan buku itu dan menjadi lebih optimis ketika kita itu dilanda bencana dan mempertanyakan keberadaan Tuhan gitu. Iya benar. Terkait ngomongin COVID tadi ya, ini agak lama ya Bang Rapco, maksudnya satu tambahan dari saya terkait COVID ini. Kami juga mengadakan program menjadikan buku-buku kami yang fisik ini menjadi digital ya, Bang. Kami sedang berproses dalam membentuk buku kami yang berfisik ini menjadi buku e-book, namanya e-book kan, Bang Rapco. Jadi untuk penontonnya YouTube-nya Bang, viewersnya Bang Rapco, tunggu kedatangan kami dalam bentuk baru yaitu e-book. Oke, menarik sih. Oke, thank you Bang Tegar dan apa lagi? Enggak Bang, sudah. Enggak. Ya palingan cuma saksikan aja atau pantengin terus sosmed BPKGM bahwa kami akan memberikan kejutan-kejutan tiap harinya begitu. Oke.